Ya, gambar ini diambil dari tebing Kali Boyong di Dusun Turgo. Inilah Kali Boyongnya. Di pereng atau di tebing Kali Boyong. Ini Kali Boyongnya yang penuh dengan material pasir dari Merapi, belum kena banjir. Nah, kalau udah kena banjir besar, material ini akan terbawa ke arah selatan dan menjadi bahan material tambang pasir di bagian selatan. Nah, ini belum terbawa karena hujannya belum besar, baru hujan awal-awal. Nanti kalau sudah hujan deras, curah hujannya tinggi, akan batu-batu, kerikil, pasir semua akan ke bawah turun, dan itu menjadi rezeki bagi penduduk sekitar Kali Boyong. Hanya sayangnya kadangkala mereka egonya tinggi, mau menang sendiri, mau menguasai bahkan tanah-tanah yang milik pribadi, ada kartu pajaknya, ada sertifikatnya pun kadang diklaim miliknya sendiri. Ini punya saya, punya saya. Jadi mereka menang dan ingin menang dan serakah mau menguasai. Bukan untuk saling berbagi. Kalau pas musim pasir, ada yang bisa ngangkut berkali-kali, menaikkan truk berkali-kali, tapi ada yang tidak laku, seharian nyari tidak ada yang mawa dan sebagainya. Jadi perlu solidaritas, perlu juga setia kawan untuk bersama-sama. Kalau sudah ngangkut 1, 2, ada temannya yang belum, harusnya silahkan mengangkut tangganya yang belum laku, yang belum diangkut, sehingga paling nggak ada pemerataan. Tidak ingin menguasai semua kali, semua pasir dimonopoli, dikuasai sendiri. Ya, ini belum musim pasir, jadi pasir masih sangat susah. Campur bantak, pasirnya diambil terus, tetapi bantaknya hanya dibolak-balik, singkirkan ke kanan ke kiri, nanti nutup lagi, balik lagi. Jadi bantak di sini melimpah di Kali Boyong. Bantak itu adalah batu-batu sekepal-kepal, ya, di bawahnya, di atasnya, tapi di bawah ukuran kepala. Kalau sudah kepala ke atas itu masih jual laku, tapi sekepal, 2 kepal atau segolong itu, seperti golong kalau selamatan, itu namanya bantak. Ya, ini sekilas Kali Boyong seperti itu. Kali Boyongnya yang penuh penambang, dan beberapa hari yang lalu untuk syuting film Angkara Murka, ya, maka film tersebut bisa untuk nanti bercermin kalau serakah, mau menang sendiri, ya, seperti itu. Kita kembali ke Gunung Merapi. Gunung Merapinya cerah, kelihatan badannya dan juga asapnya yang ke utara. Semoga hati kita juga cerah, jernih memandang suatu masalah, tidak mementingkan kepentingan pribadi, tetapi karena kita hidup bersama juga mementingkan kepentingan bersama, saudara, teman, dan juga lingkungan yang ada. Ya, ini angin bertiup, gemerisik karena kena
daun bambu. Dan dari kejauhan burung-burung berkicau di kaki boyong sana. Di lembah boyongnya burung-burung berkicau. Itu dari kejauhan burung ceruk itu. Ini Bukit Kalurang. Itu Gunung Kalurang yang dulu di puncaknya ada pos pengamatan Gunung Merapi. Dan di sana dulu ada Tlaga Nirmala, tempat pemandian sebelum tahun 94, jadi tempat wisata yang ramai di sini Tlaga Nirmala ini. Tapi setelah 94 ditutup. Dan di Gunung Kalurang ini ada gua Jepang cukup banyak ya. Nah, sekarang wisatanya ditutup sehingga jadi rumah burung seriti sekarang. Kemudian Gunung Merapi di sebelah utara, di belakangnya sana. Dan ini Gunung Turgo. Nah, Gunung Turgo ini sudah kena sinar matahari. Di Gunung Turgo ini ada petilasan Syekh Jumadil Kubro. Ya. Dan menurut cerita rakyat, dalam bersemadi pernah singgah di Gunung Turgo. Sekarang dibuatkan semacam makam, tapi statusnya peninggalan. Dan saya dengar dari cerita orang-orang tua, setelah semadi di Gunung Turgo, mau buang air kecil atau kencing, kencingnya mau menghadap ke selatan tidak boleh sama temannya. Akhirnya kencingnya menghadap ke timur. Maka di sisi timur dari Gunung Turgo itu ada mata air, ada mata air siraman, ada siraman lanang, siraman wadon, ada candi. Ini benar ceritanya atau legenda atau cerita rakyat yang ada, ya seperti itu ceritanya. Apakah benar atau tidak silahkan dikaji sendiri. Karena menurut sejarahnya Syekh Jumadil Kubro itu ke Jawa adalah di akhir Majapahit. Di akhir Majapahit sebelum era kerajaan Islam Demak, Pajang. Jadi itu legenda yang terjadi. Semoga informasi dari Gunung Merapi dan lingkungan di depannya, di sisi selatan ada Gunung Turgo dan Gunung Pelawangan, yang kalau dilihat dari Prambanan seperti gigi, ya, dua gigi yang menyenil gitu di depan Gunung Merapi. Kalau Gunung Merapi itu ada hidungnya besar, itu seperti cakil, ada giginya dua di depannya. Bisa dilihat seperti ini kalau dari dekat. Semoga memberi informasi, syukur-syukur bisa menghibur kesetresan, kepenatan, dan kepadatan acara yang ada dalam kehidupan ini. Terima kasih, salam sehat dari Turgo, tetap semangat, terus beraktivitas, maju terus, pantang mundur.